percaya ku aman worship. He's worthy to be lifted up. Come on, sing it out. Hosanna in the
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Sebab kasih dan pertolongan-Mu Bapa bisa kami rasakan hingga saat ini. Terlebih Tuhan, kami mau melayani Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kami sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang ikut serta melayani untuk pagi hari ini. Urapan yang daripada Tuhan melimpah atas mereka, agar mereka bertambah-tambah lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, umat-Mu yang masih ada dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan, agar kami sama-sama untuk melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu buat kita, biarlah kesempatan dan waktu ini kita pakai untuk permuliakan nama Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya itu atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita angkat pujian penyembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kami undang bangkit berdiri. Juga yang ada di rumah, mari kita bersama-sama kita mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Apa yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua bagai anugerah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri kekuatan. Ku percaya Engkau tahu besertaku, akan meninggalkanku. Kita angkat pujian ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, semua yang ku alami.
besertaku, takkan tinggalkanku. Bersyukur, Ku bersyukur semua yang ku alami. Ku bersyukur Kau beriku kekuatan, ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. takkan tinggalkan. Takkan tinggalkanku. Katakan takkan tinggalkan. Takkan tinggalkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara tetap tinggal berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti pujian kita katakan pagi hari ini. Apa yang saat ini kita hadapi semua berasal dari Tuhan, ya. Amin. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga ombang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan jalan hidup Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga ombang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita pagi hari ini. Bahwa setiap jalan orang benar akan diterangi Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan kehidupan kita. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita. Firman Tuhan menasehatkan kita agar kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Lingkupiku
yang menjadi pengakuan iman kami kepada pagi hari ini. Di saat badai menghantam kehidupan kami, kami akan terbang tinggi bersama Engkau Tuhan. Kami akan terbang tinggi Tuhan, karena kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Terbukti sampai pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh kuat semuanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami sudah banyak memuji membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan kehidupan kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berfirman Tuhan bagi kami Bapa, melalui hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau celikkan mata rohani kami, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu pagi hari ini melewati kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa kegelapan Tuhan sudah halaukan dari tempat ini, sehingga kami boleh bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Baik kitab suci yang kita pegang, fasilitas elektronik, handphone, kita buka Alkitab untuk kita dapat nikmati ya firman Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Baik kita yang ada di kahabat Tuhan, yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan dan mengikuti, kita semua akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ada amin? Puji Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Baik juga ada bantuan layar LCD ya untuk kita dapat memperhatikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama kitab suci Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13. Kita buka bersama-sama di dalam ayat yang ke-34. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di kahabat Tuhan dan ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Siap? Kita baca pada hitungan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat bantuannya, kerjasamanya melalui pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Untuk kita semuanya, tidak ada yang terlewati, tidak ada yang terkecuali. Dikatakan oleh firman Tuhan, aku memberikan perintah baru ya. Memberikan perintah baru ya. Diberikan perintah ya. Mungkin yang lalu-lalu kita tidak melakukan perintah ini ya. Tetapi diberikanlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini untuk kita semua. Diberikan
perintah baru untuk kita lakukan bersama-sama. Perintah ini adalah aturan, ya, yang harus saya dan Bapak Ibu untuk lakukan. Ya. Tinggal dari kitanya mau nggak diperintah oleh firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Mau nggak kita diperintah oleh firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Diberikan perintah oleh firman Tuhan, ya, supaya saya dan jemaat Tuhan adalah hidup untuk saling mengasihi. Mengasihi di sini untuk hidup mencintai, mengasihi di sini untuk hidup menyayangi. Mungkin kita katakan, saya sudah tahu Pak Gembala, saya sudah tahu Pak Pendeta, ya. Apakah kita mengetahui firman ini ada kita lakukan atau tidak? Yang menjadi pertanyaannya ketika Bapak Ibu saudara-saudari mengatakan, saya tahu ayat firman Tuhan ini, ya. Oke, kita tahu ayat firman Tuhan ini, ya. Tapi apakah kita dapat merealisasikan, ya, melakukan perintah yang baru ini, ya, yang diperintahkan oleh firman Tuhan, supaya kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari dapat melakukan perintah Tuhan ini, hidup saling mencintai, hidup saling menyayangi, ya. Baik sesama jemaat-jemaat Tuhan, baik di keluarga Anda, untuk saling mencintai, untuk saling menyayangi, ya, tidak luput, ya, dari segala masalah persoalan yang ada, ya. Tidak luput kehidupan kita juga bisa ada gesekan, ada beda pendapat satu sama lain, antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara saudara bersaudara, ada gesekan-gesekan yang terjadi. Tetapi diajar oleh firman Tuhan untuk kehidupan kita, lakukan ini perintah Tuhan, ya. Lakukan bersama-sama, ya. Karena apa? Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama. Yang ada di rumah silakan dibuka. Karena apa? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Oke, sudah dapat? Yang ada di kabar Tuhan, yang ada di rumah, sudah dapat ayat firman Tuhan ini? Ya. Terima kasih. Berkati. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya Katakan amin firman Tuhan, ya. Ini dia. Karena saya Bapak Ibu pemuda-pemudi telah mengenal ini setelah mengetahui ini firman Tuhan. Ini loh, ya. Sudah kita ketahui firman Tuhan, kita mengenal, kita mengetahui firman Tuhan dan telah percaya akan kasih Allah yang luar biasa yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman Tuhan, Allah adalah kasih, ya. Sudah ditunjukkan oleh Allah sendiri. Kasih itu bagaimana? Ya. Ditunjukkan dengan praktek, ya, dengan dilakukan, ya. Bukan didiamin, kita tahu lalu kita diami, kita tidak lakukan. Karena kita telah mengenal Allah sendiri yang telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Bukti kasihnya kepada kita sampai pada saat pagi hari menjelang siang ini, Dia berikan kekuatan, Dia berikan kesehatan kepada kita. Katakan amin. Ya, Dia berkati kita. Itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita aplikasikan kehidupan kita? Memang berat, memang sukar. Ketika terjadi beda pendapat, ketika terjadi gesekan, ya, kita tidak mampu untuk mengaplikasikan supaya kasih itu nyata. Kasih itu bagaimana? Kasih itu bukan hanya di mulut, tapi kasih itu untuk dilakukan. Kita renungkan,
firman Tuhan pada saat pagi hari ini untuk kita semua. Ya. Kalau Bapak Ibu telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah, maka kasih Allah akan Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita pun mampu untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Katakan amin firman Tuhan. Kita mampu, Dia memberi kekuatan, Dia beri kemampuan di dalam kehidupan kita karena kita yakin benar akan kasih Allah. Siapa yang yakin benar akan kasih Allah? Kita angkat tangan, lambaikan tangan. Ya, kita yakin akan kasih Allah yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita ketahui. Kalau kita sudah ketahui, maka harus kita lakukan. Ini perintah yang baru ini. Jangan didiamkan. Ya, jangan sampai kehidupan kita, kehidupan saya sebagai pembicara, kehidupan saya sebagai gembala yang mengkhotbahkan tentang kasih, saya sendiri tidak bisa mengaplikasikan kasih. Akan dikatakan tong kosong nyaring bunyinya, saya sebagai gembala saya cuma bisa berbicara, tapi saya tidak mampu untuk mengaplikasikan ini kasih. Ya. Memang butuh perjuangan untuk kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Mau dihina, dibicarain, digosipin, dijelekin, tetap harus tunjukkan kasih. Ya, karena kita telah mengenal, Allah sendiri sudah menunjukkan kasihnya. Diludahin, waduh. Ya, kalau kita menjalani kehidupan seperti Yesus, tentu kehidupan kita mampu, ya, mampu untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Aku memberikan, diberikan. Pagi hari ini diberikan. Firman Tuhan diberikan kepada kita. Ya, untuk kita lakukan, memberikan perintah baru. Kalau Tuhan memberikan perintah, kita, ya Tuhan, siap untuk terima ini perintah. Siap ini terima untuk menerima aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya. Bapak Ibu juga ada bukan? Aturan-aturan, perintah-perintah, ya, yang harus dikerjakan di rumah tangga. Ada, ya, yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Ribut mungkin. Ya. Tapi perintah ini, aturan ini harus dikerjakan. Ya. Supaya apa? Kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap berjalan akan firman Tuhan. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tidak ada berubah. Dia sudah menunjukkan kasihnya, dia tetap tidak ada perubahan. Barang siapa menunjukkan tetap berada di dalam kasih, ya, ia tetap berada di dalam Allah. Nah, kita tetap berada di dalam Allah, bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena kita tetap dalam kasih, Bapak Ibu. Ya. Karena kita tetap berada di dalam kasih, maka firman Tuhan katakan, saya tetap, ya, tetap berada di dalam Allah, ya, tetap, ya, sudah berada di dalam Allah karena kita sudah mengenal. Kita lakukan bersama-sama, ini perintah Tuhan karena kita percaya, yakin benar akan firman Tuhan. Ya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Allah sendiri yang sudah mengasihi kita. Nah, yang Tuhan mau, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka perintah ini ditujukan kepada kita. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Harus di sini, mau tidak mau kita lakukan. Tidak bisa kita menolak ini perintah, karena berbicara harus. Ya, harus. Ketika di dalam perusahaan, ya, pimpinan memberikan perintah, harus dikerjakan, ya, harus dilakukan, ya. Sebab kalau tidak dilakukan, kita akan diberi SP1, diberikan SP2. Kalau tidak mau lakukan, ya dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena tidak mau mengikuti perintah. Itu logikanya, bukan? Karena tidak mau mengikuti aturan. Itu pemikirannya, bukan? Ya. Maka perintah itu harus dijalankan. Ya. Harus dijalankan. Dikatakan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sudah nggak kita saling mengasihi, Bapak Ibu? Yang bisa menjawab pribadi-pribadi. Ya. Tidak usah kita saling menuju. Hidup kita sendiri bagaimana? Pribadi kita sendiri bagaimana? Pujian tadi, jalan hidup orang benar diterangi oleh apa? Cahaya firman Tuhan.
Maka diterangi cahaya firman Tuhan kita mampu, karena terang itu yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kehidupan kita. Jalan hidup orang benar, ini loh jalan hidup orang benar, yaitu saling mengasihi. Yang terutama mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang terutama. Sesudah kita melakukan yang terutama ini, maka yang Tuhan mau hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Apa arti sesamamu Bapak Ibu? Ya, sesama jemaat Tuhan. Katakan amin firman Tuhan. Ya, sesama jemaat Tuhan, kasihilah sesamamu. Hukum yang kedua, perintah yang harus dikerjakan, perintah yang harus dilakukan. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita buka hati kita, sudah mengenal firman Tuhan dan kita lakukan firman, maka kehidupan kita akan tenang. Ku tenang sebab kau besertaku. Katakan amin firman Tuhan. Tenang. Anda akan mendapati ketenangan karena firman Tuhan itu sudah Anda ketahui, ya. Sudah Anda ketahui sehingga Anda bisa hidup tenang, ya. Gesekan-gesekan terjadi, perbedaan pendapat terjadi, Anda tetap tenang, tetap ada jalan keluar. Katakan amin. Tetap ada jalan keluar, tetap ada solusi yang akan ditunjukkan. Seringkali ya karena kita bertentangan dengan daging. Daging ini ada egonya, ya, ada egonya, ya, yang membuat kehidupan kita tidak mampu untuk melakukan perintah-perintah karena ego manusia ini, ya, karena ego. Untuk kita mau berdamai karena ego, ya, Anda akan mendapati ketenangan karena Anda mengenal firman Tuhan. Ya, ketika Anda mampu sudah mengenal firman Tuhan, Anda lakukan, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu sudah otomatis kita bisa untuk dapat saling mengampuni, untuk dapat saling mengasihi. Ya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan, dan firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan, ya, belajar, ya. Kalau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Rohnya Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Untuk kita dapat lakukan kasih itu, untuk dapat dikerjakan kasih itu, ya, karena apa lagi? Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari kita baca firman Tuhan ini lagi bersama-sama yang ada di rumah. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Sudah? Kita akan baca firman Tuhan yang bersama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Katakan amin. Kita telah mengenal, dikatakan oleh firman Tuhan, dan kita telah apa? Menyucikan diri kita oleh apa? Oleh ketaatan kepada kebenaran, ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Disucikan di sini, menyucikan, dibersihkan, ya. Dibersihkan, sehingga kehidupan kita yang sudah mengenal ini disucikan, ya, dibersihkan, ya, oleh ketaatan. Nah, sehingga karena disucikan oleh ketaatan, maka tidak bisa tidak untuk firman Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa tidak, ya. Karena kehidupan kita, ya, telah disucikan, ya. Dan kita juga mau menyucikan diri kita oleh firman Tuhan, kebenaran. Selain kita sudah disucikan, kita juga harus menyucikan ketaatan, ya. Ketaatan ini kesalehan, ya. Ketaatan kepada kebenaran, ya, kepada kebenaran dikatakan, yaitu firman Tuhan. Nah, ini dia.
Ya. Sehingga saya dan Bapak Ibu pemuda-pemudi yang hadir, yang sedang menyaksikan dan mengikuti, dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Mengamalkan ini apa? Melaksanakan. Ya, dapat mengamalkan. Ya. Tidak bisa tidak, tapi dapat melaksanakan. Oh puji Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ya, melalui gesekan. Ya, ada maksud Tuhan. Berbeda pendapat. Ya, ada maksud Tuhan. Yang Tuhan mau rohani kita bertumbuh satu sama lain. Ya, karena kita telah menyucikan diri kita. Ini loh, menyucikan, dibersihkan. Ya, diri kita oleh ketaatan. Nah, sudah nggak taat. Yang tidak bisa ini harus taat. Ya, yang tidak bisa ini harus taat. Mau tidak mau harus taat kepada kebenaran, sehingga dapat mengamalkan, melaksanakan. Ya, aduh, kalau kasih itu ada, jikalau Anda mendengar suatu berita, maka Anda akan dapat berbicara dengan baik. Oh, kenapa ya saya dengar begini? Maksudnya apa ya? Supaya kita ketahui. Ya, supaya kita ketahui kalau mengamalkan, melaksanakan. Nah, ini dia, melaksanakan. Kita harus datang kepada orang tersebut, benar enggak sampean bicara begitu? Ya, supaya tidak hoak, supaya tidak berita kosong. Ya, karena kalau bicara dari katanya itu seringkali ya akan berkelanjutan karena bicara katanya. Coba Anda datang, coba Anda berbicara. Ya. Kalau kita dikatakan mengenal Tuhan, kalau kita telah percaya akan kasih Allah, tunjukkan Bapak Ibu, praktekkan ini kasih, ya, praktekkan. Ya. Kalau mereka tidak mau, kalau si A tidak mau, si C tidak mau, si D tidak mau, kita yang harus praktekkan Bapak Ibu. Yang telah mengenal, ya. Ada yang mau didamaikan tidak mau, jadi maunya apa? Serahkan sama iblis, karena tidak mau berdamai. Ya. Karena tidak mau berdamai. Apa yang akan terjadi Bapak? Iblis yang masuk. Kalau iblis yang masuk, yang rugi siapa? Kita. Menimbulkan keakar pahitan. Ketika menimbulkan keakar pahitan, tidak bisa roh Allah itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita yang telah mengenal dan percaya ini harus kita amalkan, kita laksanakan, kita praktekkan. Kasih persaudaraan itu bagaimana? Mengasihi dengan segenap hati itu bagaimana? Ya, mengasihi dengan segenap hati, dengan hati yang tulus dikatakan, jujur, tidak pura-pura. Sudah kan menunjukkan kasih di depan baik, di belakang juga harus baik Bapak Ibu. Tidak pura-pura kasih itu, katakan amin. Tidak pura-pura kasih itu. Ketika Anda di depan baik, di belakang pun Anda akan baik. Ya. Sama, sudah menunjukkan kasih, melaksanakan, mengamalkan kasih. Ya. Sudah ditunjukkan kasih itu bagaimana? Oh, dengan segenap hati, ya, tulus, dalam arti kata jujur, tidak pura-pura kasih itu. Kita jangan dipermudah, jangan ya kehidupan kita dipermudah hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang tidak baik. Jangan, Bapak Ibu. Ya, seringkali ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik datang kepada kita. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik datang kepada Bapak Ibu. Ya. Pengaruh-pengaruh yang sebenarnya tidak bermasalah kepada satu sama lain. Tapi kan ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ya. Wah, si ini begini nih, si ini begini nih. Padahal tidak ada masalah. Tapi karena sudah mulai mempengaruhi yang tidak baik. Jadi tidak baik kehidupan kita. Jadi berbuat jahat juga kehidupan kita. Karena bicara-bicara pengaruh-pengaruh dari luar. Yang sebenarnya tidak benar. Ya, tunjukkan, amalkan, praktekkan kasih persaudaraan itu. Saatnya jemaat Tuhan untuk dapat mempraktekkan kasih itu. Ya, tunjukkan kasih itu. Ya. Baik juga jemaat Tuhan menunjukkan kasih kepada kami sebagai hamba Tuhan sekeluarga. Ya. Jikalau ada sesuatu yang salah, jemaat Tuhan berbicara, ya, supaya dibetulkan. Ya, kami kalau ada yang tidak baik dalam kami melayani Tuhan, sama-sama kita tunjukkan
mengamalkan kasih persaudaraan itu, pelayanan ini harus menunjukkan kasih yang nyata. Ya, harus menunjukkan kasih yang nyata supaya kehidupan kita tulus satu sama lain. Menjadi kerinduan saya, jemaat anugerah, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan dan mengikuti, menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, tunjukkan ya kasih persaudaraan itu, tunjukkan kehidupanmu saling mengasihi satu sama lain kepada sesama umat Tuhan. Tunjukkan, tidak usah di luar dulu, di dalam dulu. Bagaimana? Sudah mengamalkan ini kasih persaudaraan? Sudah nggak mengamalkan untuk saling mengasihi? Ya, karena kalau kita tidak mengamalkan kasih persaudaraan, tidak mengamalkan untuk mengasihi dengan segenap hati, kerugian itu kita dapati. Ya, kerugian itu kita akan dapati. Anda akan terima mentah-mentah. Ya, padahal kenyataannya tidak benar. Ya. Tetapi ketika kita mengamalkan kasih persaudaraan, kalau ada yang membicara, ya, wah, ini begini nih, ini begini. Cek dulu kebenarannya, Bapak Ibu, cek. Ya. Cek dulu apa benar enggak pembicaraannya. Ya. Apa benar enggak? Wah. Ya. Kalau kita sudah cek, wah, ternyata salah ya yang dibicarakan. Yang berdosa siapa? Yang berdosa kita. Karena kita sudah terima. Ya, padahal itu tidak benar. Ya. Tapi mari bersama-sama pagi hari menjelang siang, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dengan segenap hati, ya, bersungguh-sungguh untuk kehidupan kita saling mengasihi, ya, untuk mengasihi satu sama lain. Ketika sudah mengasihi Tuhan, kasih sesamamu, Anda mengasihi pelayanan dengan tulus, Anda setia dengan tulus karena Anda mengasihi Tuhan. Dan Anda akan membela pelayanan kami dengan tulus, dengan kasih yang nyata. Ya. Anda akan tunjukkan dengan tulus pelayanan kasih itu bagaimana, ya, di dalam kehidupan kita, karena harus dipraktekkan, mengamalkan. Kalau kita sudah salah langkah, kalau kita sudah jalan, mari kita kembali kepada kebenaran, kembali untuk mengenal ini firman Tuhan. Ya, untuk diberikan perintah, siap akan perintah Tuhan. Ya. Mengamalkan kasih persaudaraan, yaitu apa? Persaudaraan ini persahabatan yang sangat karib, seperti layaknya saudara. Ya, itu kasih persaudaraan. Ya, sudah tidak ada lagi bohong satu sama lain di antara kita, karena sudah menunjukkan kasih persaudaraan, menunjukkan persahabatan yang karib seperti layaknya saudara. Sudah dianggap keluarga, keluarga dalam Tuhan. Ada amin? Sudah ditunjukkan kehidupan ini. Ya. Lihat di luar sana apa yang terjadi. Kalau sudah tidak ada kasih, saling bentrok satu sama lain. Ya. Saling membenci satu sama lain. Ya. Iblis senang melihat keadaan-keadaan tersebut. Ya. Iblis senang melihat kehidupan anak-anak Tuhan saling membenci. Iblis senang. Kita jangan senangkan hati iblis, Bapak Ibu, jangan. Tapi senangkan hati Tuhan untuk menunjukkan kasih persaudaraan itu. Katakan amin. Untuk menunjukkan, ya, kasih yang benar-benar nyata di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita. Ya. Mari bersama-sama, ya, kita amalkan, mengamalkan, yaitu apa? Melaksanakan, laksanakan, siap laksanakan. Ya. Ya. Nah, di sini ada, ya, dari kepolisian, ya, pemuda kita, ya, siap perintah, laksanakan, laksanakan, siap laksanakan, harus, ya. Kalau tidak siap melaksanakan, wah, Anda akan dihukum, ya, akan terima konsekuensinya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita yang telah mengenal dan percaya, mari kita tunjukkan ini firman Tuhan, kita lakukan. Iya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sudah? Yang di rumah sudah dibuka? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Katakan amin. Dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi tidak sembarangan saling mengasihi, tidak. Ya, karena dalam kebenaran, menunjukkan untuk saling mengasihi dalam kebenaran. Ya, dalam firman Tuhan. Ya, diberikan perintah kepada kita, mari diajak bersama-sama, mari Bapak Ibu pemuda-pemudi. Kita mengasihi bukan dengan perkataan. Memang kita kalau cuma berkata memang mudah, bukan Bapak Ibu? Semua orang bisa berkata-kata. Ya, tapi untuk melakukannya bisa tidak. Ya, apa yang diberikan perintah oleh Tuhan dengan perbuatan dilaksanakan. Tunjukkan kasih itu. Laksanakan kasih itu. Dan dalam kebenaran Anda menunjukkan kasih itu. Kita mengasihi. Ya. Coba lihat. Kalau kita saling mengasihi, firman Tuhan katakan, maka kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Katakan amin. Berkat Tuhan pasti akan dicurahkan. Karena hidup kita hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup kita hidup yang mengasihi sesama kita. Ya. Hidup saling mengasihi di dalam Tuhan. Ya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari diajak bersama-sama pagi hari ini. Ya. Kalau dikatakan mari, ya itu perintah, marilah. Diajak lagi, marilah kita mengasihi. Ya. Dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Tunjukkan kasih itu dengan perbuatan. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk kita dapat saling untuk mengampuni, untuk dapat kita saling memaafkan. Ya. Kalau ada firman kebenaran di dalam kehidupan kita, ya, maka bisikan-bisikan yang tidak baik itu tidak akan datang di dalam kehidupanmu. Tidak Anda akan terima bisikan-bisikan yang tidak baik itu. Ya. Ngapain maafin, ngapain mengampuni? Anda akan terlewati karena ada firman. Dalam kebenaran, firman itu bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu pemuda-pemudi yang ada. Untuk kita lakukan bersama-sama dengan perbuatan dalam kebenaran, yaitu dalam firman Tuhan. Tunjukkan kasih itu sesama pemuda-pemudi remaja. Tunjukkan di dalam kebenaran. Sesama jemaat Tuhan Bapak Ibu, tunjukkan di dalam kebenaran untuk dapat mengamalkan. Ya. Sesama anak Tuhan dapat saling mengasihi. Sesama anak Tuhan dapat saling mengampuni. Karena menunjukkan kasih. Ya, menunjukkan kasih yang nyata dengan perbuatan. Ya, bukan dengan perkataan, tapi dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Menunjukkan dengan hati yang tulus, dengan tidak pura-pura, tapi tulus. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Tulus. Ya. Sehingga ketika kita sudah tunjukkan yang tulus ini, kita akan tenang. Ku tenang sebab kau besertaku. Katakan amin. Ya, tenang. Ya. Aduh, bagaimana Pak Gembala ketika kami diomongin, ketika ya Anda harus mengampuni. Tunjukkan ya kasih Allah dalam kehidupanmu. Tiba-tiba dibicarain di media sosial, ya biarkan mereka punya hak untuk berbicara. Tapi yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita tunjukkan kasih itu untuk dapat mengampuni, untuk dapat memaafkan. Ya. Karena Tuhan itu adil. Katakan amin. Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Akan Dia berikan keadilannya. Dia akan bela. Ya, akan bela kehidupanmu. Ya. Dia tidak akan membiarkan kehidupanmu sendiri, tapi Dia akan membela, Dia akan menolong. Ya. Karena apa? Karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kita sudah mengenal siapa Tuhan itu, yang sudah Dia berikan, nyatakan kehidupannya untuk kita sebagai manusia. Sehingga kita hidup melakukan aktivitas kehidupan kita, pelayanan kita, ibadah kita. Ya, mari bersama-sama jemaat Tuhan. Ya, untuk kehidupan saling menopang satu sama lain. Menunjukkan kita menopang itu karena kita mengasihi Tuhan. Saling mendukung satu sama lain, bukan saling mencela, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling memburuk-burukan, bukan saling untuk memfitnah, tidak.
tapi tunjukkan, praktekkan, amalkan, ya, laksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Maka dikatakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya undang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Silakan pemain musik. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Ya, nanti kita baca secara bersama-sama. Ayat yang ke-8 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ada di rumah, mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dengan kejahatan atau caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sampai di situ dulu. Ya. Ini dia. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, hendaklah kamu seia sekata, yaitu sepakat sebagai anak-anak Tuhan, seperasaan. Jangan tidak ada perasaan Bapak Ibu kepada satu sama lain. Ya, yang kuat mendukung yang lemah dikuatkan. Ya, seperasaan. Tunjukkan kehidupan kita yang mengenal firman. Seia, sekata, sepakat, seperasaan, dikatakan penyayang, rendah hati. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati Bapak Ibu. Ya. Apa yang menyebab Anda menjadi tinggi hati? Semua berkat daripada Tuhan. Lalu kita tinggi hati, lalu kita sombong. Tidak lagi seperasaan, tidak lagi sepenanggungan. Cuek satu sama lain. Diajak untuk bersatu tidak mau. Diajar oleh firman Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan mau, perintah yang harus kita lakukan. Seperasaan, jangan seperti orang dunia sudah tidak ada perasaan, tidak ada saling mendukung satu sama lain, tidak ada saling menopang satu sama lain. Itu dunia, beda dengan kita. Saling mendukung, saling menopang. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh dia begitu, nanti saya juga bisa buat begitu kok. Saya bisa. Nah, dilarang oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Pemuda-pemudi, ya, dilarang oleh firman Tuhan. Atau caci maki dengan caci maki. Waduh, apalagi itu? Ya. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Memberkati. Katakan amin firman Tuhan. Ya. Yang tidak bisa ini karena Anda sudah diterangi cahaya firman Tuhan, Anda sudah mengenal firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, Anda akan mampu saling memberkati satu sama lain. Bukan saling mengutuk, bukan saling mencaci, bukan saling menjati, tidak. Ya, tapi saling memberkati. Ya. Hendak berkat Tuhan dicurahkan, tunjukkan kasih itu. Kita sama-sama saling bergandengan tangan, ya, saling menguatkan, saling memberkati, saling menopang satu sama lain. Maka dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Nah ini dia, ya, memberkati. Sebab ayat yang ke-10 dikatakan apa? 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ke-11. 1, 2, 3. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Katakan amin firman Tuhan. Ini yang susah Pak Gembala. Ini yang berat Pak Gembala. Ya.
berusaha mendapatkan, ya, untuk berdamai, berusaha mendapatkan. Jangan tidak berusaha, tidak bisa. Dia sudah menyakiti saya, Pak Gembala. Ya. Nah, buktikan firman yang hidup itu bekerja di dalam kehidupanmu untuk kata, oh iya, bisa Tuhan, menerima keadaan, menerima kesalahan. Ya. Ia harus berusaha, dikatakan mencari perdamaian dan berusaha harus dapat. Ya, mendapatkan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dalam ucapan-ucapan bibirmu, dalam sikapmu, dalam perbuatanmu. Ya. Melakukan yang baik. Ada amin? Ketika Anda dilihat Anda melakukan yang baik, hati Tuhan yang disenangkan, Bapak Ibu. Hati Tuhan yang disenangkan. Karena kita melakukan yang baik dan berusaha mendapatkannya. Ya, berusaha untuk melakukan kasih itu, berusaha, ya, mencari perdamaian, harus damai. Ya, jangan sampai berkat Tuhan itu tidak datang karena kita sudah dakar pahit. Ya, satu sama lain tidak tulus hati, pura-pura di depan baik, di belakang. Jangan, putuskan itu. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada saat pagi hari menjelang siang ini. Tidak ada kata untuk kami menolak akan firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami dapat menerima firman-Mu, perintah yang Tuhan berikan untuk kami dapat kerjakan bersama-sama pada saat pagi hari menjelang siang ini ya Tuhan. Untuk hidup kami satu sama lain, jemaat-jemaat-Mu saling mengasihi Tuhan. Kami yang telah mengenal dan mengetahui akan kasih Allah itu, kami dapat praktekkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami seia sekata, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling menyayangi, untuk kami rendah hati, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang saling memberkati ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kehidupan kami jauh daripada firman-Mu ya Tuhan. Tapi firman-Mu sudah mengubahkan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Kami dipulihkan kehidupan kami ini ya Tuhan. Untuk kami saling memberkati, untuk kami mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau dikalahkan oleh iblis ya Tuhan. Tapi ada Roh Allah yang akan terus memberikan kemenangan kepada kami dan memerdekakan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup taat akan firman Tuhan adanya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa yang Kau sudah tunjukkan kepada kami pada saat ini melalui firman Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami akan melaksanakan dan melakukan kasih itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama yang sudah diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan pujian buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan berikan persembahan kita, mari jemaat Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dan sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Keberadaan hidup kami sampai pada saat ini Tuhan, dengan segala berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam hidup ini, itu semua hanya pemberian Tuhan. Dan biarlah hati ini melimpah dengan ucapan syukur. Dan juga sebagai tanda ucapan syukur kami pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan akan memberikan persembahan pada saat ini. Engkau memberkati dari tempat yang maha tinggi. Apapun Tuhan Yesus, persembahan korban syukur atau jemaat-jemaat Tuhan akan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami dalam pekerjaan kami, usaha apapun yang kami jalani dan kami lakukan, kami percaya Tuhanlah akan terus memberkati dari tempat yang maha tinggi. Siaplah kami untuk memberikan persembahan kami. Dan terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, persembahan pertama akan dijalankan. Puji Tuhan. Banyak yang kau perlu.
Puji Tuhan, mari bawa persembahan kita dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dan sambil kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita berdiri semua jemaat Tuhan. Ku bersyukur Bapa, angkat tanganmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari cuma saja katakan ku bersyukur
ku bersyukur Bapa. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah kami. Oh Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih. Katakan di dalam hidupku. Oh Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat baik dan sangat luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan kerjakan, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, korban syukur. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, apapun yang sudah jemaat Tuhan lakukan dan kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pengumuman pada hari Minggu akan datang, kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah di tempat ini maupun ibadah live yang ada di link yang sudah dibagikan di grup ya. Jadi di grup GPDI Anugerah BJB. Ya, puji Tuhan. Dan sebentar siang jam 12, mari orang tua yang mempunyai anak-anak, jam 12 siang itu ada ibadah online untuk sekolah minggu yang ada ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan, pagi hari menjelang siang kita lambaikan tangan bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan pujian buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Haleluya. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat pagi hari di akhir ibadah kita. Karena kita berkemenangan sehingga aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang luar biasa Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, diberi kesembuhan, diberikan kesehatan ya. Kesehatan sempurna sudah menjadi milik Bapak Hari Sutris ya. Dan tulang penjahitan juga ya. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini, kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kemenangan ya. Kita berdoa buat para bapak-bapak dari jemaat-jemaat Tuhan, suami-suami yang jauh dari keluarga, jauh dari istri dan anak. Biarlah Tuhan Yesus memberikan perlindungan yang luar biasa ya. Tuhan sertai mereka ya, sehingga kehidupan mereka juga dapat mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia dan pemerintahannya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, supaya dapat diputuskan ya. Tidak ada lagi yang terdampak, tidak ada lagi yang terkena. Mereka sudah terkena, kita bawa di dalam doa. Biarlah Tuhan jamah dinyatakan kesembuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kehidupan kita, mari saling bergandengan tangan jemaat Tuhan ya. Jangan mau kita dipisahkan
ya, tapi saling mengasihi satu sama lain sehingga diberkat oleh Tuhan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan karena ada kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah pada saat pagi hari menjelang siang ini. Jangan dilupakan hari Sabtu ibadah TYM GPD Anugerah Banjarbaru. Pemuda-pemudi remaja mereka beribadah di Pondok Berea jam 4 sore. Ya. Anak-anak muda, kehidupan mereka, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, kekasih-kekasih sebentar sore yang akan dibaptis, kita bawa di dalam doa. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang menggenapi kebenaran, menggenapi firman Tuhan. Ya, jam 4 sore, ya mereka akan dibaptis di Banjarmasin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui ibadah pagi hari ini. Sebab kebesar perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebab Kau besar. Mari Bapak M. Tupang maju Bapak. Amin, haleluya. Oh ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapa yang maha mulia, Terima kasih Tuhan. Bapa yang maha agung, Bapa yang maha besar, Amin, puji Tuhan. kami bersyukur Tuhan. Puji-puji Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu. Puji-puji Tuhan Yesus. Engkau telah menyertai kami. Engkau memelihara kami sepanjang Haleluya. 1 minggu. Puji Tuhan. Tuhan, semuanya itu karena kasih yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam perlindungan-Mu Amin. dan penjagaan-Mu. Amin. Tuhan cukupkan keperluan-kebutuhan kami Amin. Puji Tuhan. karena pemeliharaan-Mu bagi kami. Amin. Puji Tuhan. Engkau sangat menyayangi kami ya Bapa. Haleluya. Engkau sangat mengasihi kami. Amin. Tuhan merindukan kami untuk senantiasa beribadah ke hadapan-Mu, Puji Tuhan. senantiasa datang ke hadapan-Mu, senantiasa bersyukur ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Amin. 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 Haleluya. Bapa, kami berterima kasih. Puji Tuhan. Biarlah ibadah pada siang hari ini menyenangkan di Kau Yes. ya Tuhan Amin. Bapa di Haleluya. surga. Dan biarlah kami Tuhan semakin berkenan ke hadapan-Mu. Apabila kami Tuhan datang berseru, apabila kami datang berdoa, dan apabila kami meminta ke hadapan-Mu, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, Amin. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi, Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, Haleluya. mendengarkan kami Amin. dan mengabulkan permintaan-permintaan kami. Amin. Puji Tuhan. Bapa yang maha besar, Bapa yang maha pengasih, kami mohon ampun ke hadapan-Mu atas segala dosa kesalahan kami, atas segala pelanggaran-pelanggaran kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan sama sekali ke hadapan-Mu ya, Ya Tuhan Allah Tuhan Bapa. Yesus. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Amin. Ampuni kami ya. Amin. Ampuni kami ya Bapa. Kami juga memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Firman-Mu yang telah Tuhan taburkan pada siang ini bagi kami. Puji Biarlah Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema, Amin. menjadi hati dan pikiran Amin. yang setiap kami renungkan dalam hati kami. Amin. Agar kami benar-benar mengasihi Tuhan yang mengasihi kami. Agar kami benar-benar mengasihi sesama kami. Amin. Dan biar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Biar semuanya itu oleh tuntunan Roh-Mu. Amin. Kami rindu Roh-Mu menguasai hati kami, Amin. menguasai pikiran kami, Haleluya. menguasai tubuh jiwa raga kami. Amin. Terima kasih Bapa, karena semuanya ini ya Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Amin. yang senantiasa rindu. Tuhan kasihani, Tuhan peluk, Tuhan pelihara. Amin. Bapa di surga,
sebentar kami akan kembali dari tempat ini. Kami mohon kehadapan Ya Tuhan, jagai kami, Tuhan lindungi. Amin. Dan sepanjang 1 minggu ke depan kami mohon kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Amin. Tuhan menjagai kami, Tuhan memelihara kami. Amin. Tuhan jauhkan kami dari segala macam penyakit, Amin. terlebih dari segala maut dan kecelakaan. Dan juga pada saat ini Bapa, Tuhan jauhkan kami dari virus corona yang Amin. ada. Demikian juga virus corona itu Tuhan jauhkan daripada kami, Haleluya. sehingga tidak ada pertemuan sedikit pun Haleluya. kami dengan virus corona itu. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berharap, kami berserah, kami berlindung di hadapan-Mu. Amin. Tuhan yang mempunyai kami, Tuhan yang memiliki kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Lawatlah bangsa Indonesia ini Tuhan, yang ada dalam pemerintahan, yang ada dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, baik gubernur, wali kota, kecamatan, kelurahan, bupati, yang ada RT, RW sampai yang paling terendah ya Tuhan. Ada kesatuan-kesatuan untuk juga Tuhan mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tidak ada yang membangkang dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Untuk mereka dapat kerjakan, untuk mereka lakukan ya Tuhan. Kalaupun ada yang berupaya mengganggu Tuhan, rancangan-rancangan yang sudah Tuhan diberikan oleh pimpinan tertinggi presiden yang ada, mereka tidak menerima jamaah itu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa Indonesia boleh mendapatkan kemenangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan adanya. TNI, Polri untuk menjaga keamanan bangsa Indonesia, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kuasa-Mu dinyatakan kepada bangsa Indonesia dan pemerintahan yang ada ya Tuhan. Jemaat-Mu pada saat pagi hari menjelang siang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang ada di Ka'bah Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, korban syukur, amplop-amplop spontanitas yang ada, Tuhan Yesus yang memberkati dari tempat yang maha tinggi. Kami melakukan dengan hati yang tulus dan bersuka cita, maka Tuhan Yesus yang akan memberkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu mereka dapat kembalikan semuanya itu hanya buat Tuhan Yesus Kristus adanya. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati. Ampuni ada yang tidak berkenan dan tidak berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah 1 minggu ke depan kami akan jalani aktivitas pekerjaan kami dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih-Nya Tuhan. Dijauhkan dari niat-niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab, sakit penyakit, virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu di dalam menjalani aktivitas 1 minggu ke depan dalam kasih Tuhan. Pelayanan penggembalaan di GPD Anugerah Banjarbaru makin diberkati oleh Tuhan adanya, dan diberkati jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa itu berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami. Didapati kami semua tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Doa berkat yang kami sudah terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati semua, sama-sama kita serukan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.